Padahal kementerian tidak sampai situ. Kementerian kan hanya regulasi, hanya menerangkan sebagai saksi ahli regulasinya seperti ini, dilaksanakan atau tidak. Wah, dijawab, ditanyakan ke pengelola PKBM-nya, ditanyakan ke pihak yang lainnya. Itu muncul setelah politik seperti ini Pak nanti. Ada apalagi nanti setelah pilkada. Si A dan si B sama-sama sekolah di PKBM, sama-sama tidak melakukan proses dengan baik, lulus. Apalagi kan tidak ada UN kan. Nah itu lulus. Yang satu jadi, yang satu kan tidak jadi. Nah, itu sakit hati, lapor. Nah kalau lapor, ya itu kena semua. Nah, mohon ini proses pembelajaran itu dilakukan. Wong kita di kurikulum Merdeka diberikan fleksibilitas kok. Bapak Ibu mau belajarkan 1 minggu, ketemu 2 hari, boleh kok disaran itu, boleh. Tapi itu dirancang di kurikulum. Pembelajarannya mau seperti apa, tatap muka, tutorial mandiri yang dimandirikan yang mana, proses mandirinya seperti apa, itu boleh. Oh, sudah diberi keleluasaan kok masih ada yang memanfaatkan. Tapi memang di NTT itu satu PKBM dapatnya bisa 1,5 M, 2 M gitu Pak. Kebuyan ngetem itu, wes saking kebuyan ngetem. Bahkan aturan tentang rombongan belajar. Bapak Ibu buka juga ya aturan tentang rombongan belajar, maksimal 1 sekolah itu berapa rombel. Itu sana melanggar semua. Enggak, ribuan murid kan aneh. Kemampuan daya dukung lembaga yang seperti apa kok bisa bisa melaksanakan pembelajaran terhadap peserta didik sebanyak itu. Nah itu yang akhirnya pokoknya 2 masalah implementasi dana POP, yang kedua masalah ijazah. Nah ada ijazah yang ijazahnya itu dari peserta didik, murni peserta didik, gitu ya. Tapi diisi oleh orang lain yang punya kekuasaan. Ada Pak itu, Pak Asus juga. Itu pun kita yang di DIY lah, pun janganlah. Nah itu kalau udah kasus seperti itu begitu saja. Biasanya ini terus yang bermasalah itu melalui forum tutor provinsi, forum PKBM provinsi Pak, minta tolong forum PKBM provinsinya suruh nego ke Pak Direktur, Pak ini salah satu anggota kami terlibat begini. Sekarang sudah ada, ya dihadapi. Konsekuensinya memang itu hadapi. Kalau kami hanya sebagai saksi ahli, regulasinya seperti apa? Nah advokasinya jangan kalau sudah punya kasus, ampun Pak, advokasinya itu mendorong pelaksanaan proses pembelajaran itu sesuai regulasi. Itu wajar, tapi kalau sudah punya kasus itu tidak ada yang bisa bantu sekarang. Ya, ini pengurus baru pakai advokasi. Nah itu berarti nanti yang diadvokasi Pak. Kalau bahasanya itu preventif ya. Preventif. Pencegahan. Sejak payung belum gitu kan. Tadi sampai mana? Benahi ketika implementasi. Kalau kita itu proses sekarang itu berpikirnya memperbaiki proses pembelajaran, gitu ya. Termasuk di dalamnya rekognisi pembelajaran lampau supaya peserta didik itu lebih mudah. Wes saudara kita di belahan bumi sana itu masih memanfaatkan untuk tak guripat anggaran PUP lah. Jadi malu kalau kita misalkan di Kemdikbud bicara tentang itu. Mereka sudah punya data, Pak, ini datanya sekian PKBM seperti ini, seperti ini. Ini yang sudah masuk P21 di Kejaksaan. Duh, pripun Pak? Kita bikin placement test, satu sisi yang lain secara terang-terangan, vulgar, memasukkan di kelas akhir. Nah, kalau mau melayani masyarakat dengan baik, ya harus semua memang.
yang daftar kepolisian dan angkatan TNI sempat toh kesetaraan tidak boleh masuk, betul tidak? Oh, pernah kita menemui mereka. Mereka itu punya, yang TNI punya BAIS, yang Polri punya intelijen. Dikasihkan datanya, ikan dibut gak berani bicara, udah klopak. Gitu. BAISnya TNI loh lebih lagi, mereka nggak punya, memang tidak memberikan akses itu ke kejaksaan dan kepolisian. Tapi mereka punya data BKBM se-Indonesia, prosesnya seperti ini, si A, si B, si C untuk yang pembelajaran tidak ada pembelajaran masuk kelas 12. Makanya mereka punya kewenangan menetapkan paket C tidak boleh mendaftar TNI Polri. Basisnya itu data intelijen, bukan terus kita ngotot. Nah kita yang di PKB ngotot, wah harus memberikan akses yang sama terhadap warga negara. Kemdikbud kan sudah memfasilitasi, tapi disajikan data itu suruh ngaca, ini datamu, data intelijen kami seperti ini. Nah kalau tidak salah, yang tahun ini TNI Polri yang lulusan paket C sudah bisa, tapi untuk Akpol dan Akmil masih belum bisa. Di kedokteran UGM juga belum mau menerima paket. Iya, kedokteran UGM. Ya. Naik kedokteran UGM. Lainnya bisa. Itu kasuistis Pak, itu bisa, itu harusnya bisa diunggah ke Kemdikbud. Coba nanti tak kedokteran UGM ya. Ya. Karena peserta didik kita yang paket C yang basisnya homeschooling itu sudah diakui di mana-mana. Itu bisa diakui. Tapi kan harusnya bukan seperti itu. Harusnya kan mereka punya regulasi, bukan tidak boleh mendaftar, silahkan daftar, tapi kan ada seleksi kan. Ketika seleksinya itu tidak lolos ya tidak akan masuk. Ketika seleksinya itu lolos ya masuk. Karena peserta didik kita itu heterogen, yang pintar sekali ya banyak yang pintar sekali, yang rata-rata lebih banyak, yang sedikit terlambat itu juga banyak. Makanya kan ada pembelajaran terdiferensiasi tadi. Baik Bapak Ibu, nah proses penyusunan kurikulum, nah ini yang dilakukan Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kurikulum itu ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat fleksibel. Yang bersifat tetap itu yang ada di Permendikbud 12/2024. Itu kurikulum. Itu ada kerangka dasar dan struktur kurikulumnya ngambil dari situ. Itu tetap bagi PKBM ya. Bagi pemerintah ada evaluasi ya boleh. Tapi bagi PKBM itu tetap. Nah, yang fleksibel atau dinamis ini satuan pendidikan berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah ini menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Gitu. Jadi Bapak Ibu menyusun kurikulum disesuaikan dengan satuannya, karena nanti bisa jadi berbeda. Satuan pendidikan yang peserta didiknya diasramakan, gitu ya. Pembelajaran paling tidak 1 hari pasti bisa ketemu untuk berbeda dengan PKBM yang sebagian besar peserta didiknya orang-orang dewasa, udah bekerja dan sebagainya. Itu pasti beda. Jadwalnya yang ini 1 minggu, yang di basis boarding yang sini 1 minggu, yang ini 1 minggu ketemu terus kan beda. Itu diperbolehkan prosesnya. Dapat nanti capaian pembelajarannya tidak berbeda, capaian pembelajarannya sama. Sekali lagi yang dibelajarkan itu bukan lingkup materinya, gitu ya. Keinginan pemerintah itu literasi dan numerasinya meningkat, proses belajarnya yang berkembang. Gitu. Karena kebutuhan orang sudah berbeda-beda. Orang dewasa itu butuhnya apa? Belajar, tamat, dapat ijazah, kan gitu ya. Gitu. Tapi kita tidak boleh sepragmatis itu. Tetap ada pembelajaran, tetap ada penguatan literasi dan numerasi. Nah, literasi numerasi yang seperti apa yang bermanfaat bagi orang yang bekerja,
ada orang yang dari basisnya perkebunan, pertanian, sama peserta didik yang usianya anak usia sekolah. Nah itu pasti beda. Nah yang paham itu ada di satuan pendidikan. Hal-hal yang perlu dilakukan ini bagian kalau ini sudah pernah menyusun semua ya kurikulum secara administratif kan sudah. Nah ini yang untuk revisi. Tetap analisis karakteristik nomor 1, nomor 2 meninjau ulang visi misi dan tujuan, nomor 3 membuat pengorganisasian pembelajaran, keempat nyusun RPP bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng nanti diskusi baiknya seperti apa, kemudian mengembangkan evaluasi dan pengembangan profesional gitu. Nah ini yang harus dilakukan. Betul Pak, langkahnya tetap ini, tapi komponen minimalnya nanti ini Pak. Hanya ada 1, 2, 3, 4 Pak. Gitu. Yang harus ada. Kan yang harus ada di kurikulum. Tapi kan ini bagian dari mengevaluasi kurikulum sama tadi siklus perbaikan itu Pak. Ketika Bapak membuat kurikulum tanpa yang nomor 5 diperbolehkan. Kalau dulu kan harus dengan yang nomor 5. Kebetulan tidak semua satuan pendidikan bisa melakukan refleksi, bisa melakukan nanti mau seperti apa. Nah itu akhirnya nanti dikurangi. Itu. Nah ini Bapak Ibu struktur kurikulumnya seperti ini. Itu ya. Bukan struktur, layout kurikulumnya nanti seperti ini. Yang satu karakteristik satuan pendidikan, ini boleh bab, boleh ditulis bagian 1. Itu tentang 1 peserta didik. Itu ya. Meninjau kembali, menganalisis karakteristik terhadap konsilio saat ini. Itu termasuk peserta didik berarti data hasil rapor pendidikannya tahun kemarin. Ketika disampling di asesmen nasional, datanya seperti apa? Peserta didik kita lemah di mananya? Kalau lemah di numerasi yang mana yang paling lemah? Nah itu dianalisis ini. Ini sudah masuk. Kemudian tenaga pendidik dan kependidikannya kondisinya seperti apa? Oh ternyata di struktur baru paket A ada bahasa Inggris. Nah ini baiknya di mana? Kita nambah 1 tutor bahasa Inggris untuk paket A, atau kita tahun ini belum dulu. Nah tahun ini kita tugaskan guru kelas di paket A untuk menambah ilmu bahasa Inggris. Nah itu termasuk bagian-bagian dari rancangan itu. Kemudian sosial, ekonomi, budaya satuan pendidikan. Nah ini untuk ditinjau. Ini yang berbeda. Yang basisnya pondok ya berarti ninjaunya di sini. Yang basisnya ada yang basisnya sekolah minggu gitu ya, kesetaraan, iya ada di sini. Yang basisnya PKBM kebanyakan peserta didiknya adalah nelayan atau dari pertanian, nah nanti di sini. Kemudian bagian 2-nya visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Jadi kita sudah bahas visi misi ini di pertemuan sebelumnya, saya tidak menyampaikan lagi gitu ya. Itu. Visi misi bukan barang tabu untuk diubah, silakan diubah. Apalagi PKBM yang sudah ada sejak 2008, visi misinya tidak pernah berubah, silakan ditinjau lagi, lihat hasil karakteristik satuan pendidikan, rumuskan visi misi sesuaikan dengan perubahan perkembangan informasi, teknologi dan perubahan zaman. Nah, bab 2-nya visi misi dan tujuan. Bab 3-nya pengorganisasian pembelajaran. Nah, di pengorganisasian pembelajaran ini memilih nanti dimunculkan dulu terkait struktur kurikulumnya. Struktur kurikulum kalau di kesetaraan nanti ada pemetaan SKK-nya. Nah itu dimunculkan di bab ini. Kemudian pembelajarannya seperti apa? Apakah basisnya mata pelajaran atau basisnya integrasi atau tematik? Itulah mau dirumuskan.
Nah, integrasi juga bisa integrasi full 1 tahun diintegrasikan, bisa juga segmented. Segmented itu ketika mapel IPA, matematika, sama bahasa itu merumuskan kok ada deskripsi CP yang sebenarnya bisa diintegrasikan. Nah, itu dibuat integrasi. Nah, itu dijadwalkan kapan? Itu. Nah, ketika minggu itu tidak ada jam bahasa Indonesia, tidak ada jam IPA, tidak ada jam matematika, tapi jam mapel integrasi itu. Dalam 1 minggu siap CPL itu diintegrasikan. Kok ternyata basisnya pertanian pas bangun ruang. Padahal pas pertanian kita pas penyiapan lahan kita aja integrasikan dengan matematika bangun ruang. Itu bisa pas penyiapan lahan integrasi dengan bangun ruang, mulai dari panjang, lebar, gitu ya. Terus luas. Nah, luas itu jika ditanami benih butuh benih berapa, dibuat bedengannya sekian meter, berarti nanti dapat berapa bedengan, muat berapa benih itu sisa atau tidak, kalau sisa mau dikemanakan. Nah, itu sudah belajarnya di sawah gitu ya, tapi sudah belajar bangun ruang gitu. Itu boleh. Nah, pada saat minggu tersebut tidak ada mata pelajaran keterampilan, tidak ada mata pelajaran matematika, namanya unit integrasi. Boleh ditulis penyiapan lahan, di dalamnya integrasi apa, matematika dan keterampilan pertanian. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi integrasi ini boleh di mapel apapun. Nah, jika Bapak Ibu sekalian pemberdayaan bisa dimasukkan, silahkan. Nanti CP pemberdayaan juga di proses aktivitas belajarnya juga ada pemberdayaan pada unit integrasi tersebut. Gitu. Jadi pemahaman integrasi bukan terus 1 tahun ajaran tidak ada mapel IPA, IPS, itu 1 tahun ajaran diintegrasikan semua. Boleh seperti itu jika mampu. Jika tidak mampu, tutor ketika melakukan perencanaan pembelajaran, nyusun atau baca CP-nya, nah itu udah dianalisis, bareng ketemu semua mapel, oke kita integrasikan. Kira-kira bulan Juli itu masa Juli mah panen gitu. Juli itu masa panen. Kira-kira unit integrasinya apa? Oke, masa panen bareng dengan ekonomi saja. Ekonomi ada tidak terkait, ya bisa dibelajarkan ketika peserta didik setelah panen. Ada Pak di CP ini, ya sudah, berarti Juli, Agustus masa panen. Unit integrasinya adalah keterampilan pertanian dan ekonomi. Nah, mapel yang lain boleh menyusun unit integrasi yang lain. Gitu. Nah, itu enak sekarang. Jadi tidak terasa membelajarkan keterampilan juga membelajarkan ekonomi. Tapi kalau keterampilannya yang dipilih itu misalkan komputer begitu, ya itu agak riskan. Paling nanti komputer ketika masuk di Excel itu berkaitan dengan data, grafik, tabel. Nah, itu bisa nanti integrasi dengan matematika. Nah, itu pilihan-pilihan ya. Ya. Menurut Pak. Ini Pak. Berarti nanti kalau dulu itu ada jenjang kurikulum yang mandiri, kemudian ada mandiri belajar. Berarti ini yang akan datang tidak ada ya, sesuai dengan yang Permen nomor 12 ini. Berarti ini tidak ada ya. Ini saya juga baca di pasal 29. Saya bacakan ya Pak. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum satuan pendidikan paling sedikit memuat. Ada 4 itu tadi. Paling sedikit memuat. Ya. Di basis yang kalau yang tahun kemarin kan ada 5 evaluasi dan pengembangan. Itu berarti evaluasi yang semacam sumatif semua, kemudian ada kalau di Sleman ada kesetaraan dan sebagainya. Itu sebetulnya
boleh tidak dilaksanakan ya Pak. Boleh tidak dilaksanakan ya. Karena di sini memuat sedikit memuat hanya 4 itu. Sehingga evaluasi sepertinya tidak diperlukan. Apakah demikian itu Pak? Coba, ini kita luruskan. 4 itu kan memuat 1 karakteristik satuan pendidikan, 2 visi misi dan tujuan, yang ketiga pengorganisasian pembelajaran, yang keempat perencanaan pembelajaran. Paling sedikit muat itu kurikulum lembaga itu atau kurikulum pendidikan sekarang paling sedikit muat itu. Nah yang kelima itu evaluasi itu maksudnya evaluasi penyelenggaraan kurikulum ini Pak. Begitu. Evaluasi yang dimaksud itu maaf. Nah ini ya evaluasi yang nomor 5 itu evaluasi di sini Pak. Benahi implementasi. Evaluasi proses pembelajaran implementasi kurikulum tersebut. Nah kalau evaluasi yang dimaksud itu untuk peserta didik itu sekarang namanya assessment Pak. Begitu. Nah evaluasi itu evaluasi ini. Kita merevisi perencanaan dan penganggaran, gitu ya. Atau kita implementasi rencana pada tahun ajar baru memanfaatkan komunitas belajar. Atau ketika pelaksanaan di semester kedua kurikulum kita ubah, jadwal diubah, itu bagian dari evaluasi tadi Pak. Evaluasi kelembagaannya. Betul, evaluasi kurikulumnya. Oh, ternyata pendidiknya belum paham nih pembelajaran yang meningkatkan literasi numerasi itu yang seperti apa toh? Oh, yes, kita gunakan workshop aja. Padahal di rancangan kurikulum, di rancangan arkasnya belum ada. Nah itu evaluasi di situ Pak. Itu termasuk evaluasi untuk gali data. Kira-kira ketua PKBN mau survei atau mau langsung tatap muka bertemu dengan tutor dan peserta didik mengevaluasi pembelajaran. Nah itu ada di situ. Nah, ya Pak, bukan evaluasi hasil belajar peserta didik, itu evaluasi program kurikulumnya. Ya, Bu. Bacanya nggak satu-satu kali ya. Kan itu satu kesatuan evaluasi, koma itu toh. Nah, kalau cuma dibaca evaluasi ini ranahnya memang berarti ranah penilaian. Karena kan di kurikulumnya dulu kan ada rencana penilaian seperti itu Pak. Tapi kalau evaluasi terus kemudian ada peningkatan Evaluasi terus pengembangan profesional. Nah, biasanya kan seperti itu. Jadi nanti kayak pengembangan profesionalnya mau seperti apa, misalnya dengan in-house training atau workshop, intek dan sebagainya, itu kan juga perlu direncanakan. Rencana itu bisa dituangkan dalam KSP gitu. Atau boleh tidak? Iya. Boleh tidak. Terus macam ada supervisi atau dan pendampingan. Jadi itu satu kesatuan. Saya rasa kok cuma baca evaluasinya berarti langsung berarti ranah penilaiannya kan gitu. Tapi kalau dibaca satu kesatuan nanti di belakangnya itu kan diksinya terangkai gitu. Oh berarti bukan hanya evaluasi penilaian aja ini gitu. Betul. Nah sekarang memang evaluasi itu lebih pada perbaikan program. Kalau penilaian peserta didik itu sekarang disebutnya assessment Pak. Itu assessment. Jadi kalau assessment itu ada 2. Assessment yang dilakukan oleh satuan pendidikan sama assessment yang dilakukan oleh negara. Assessment yang dilakukan oleh negara kalau di pendidikan setara ada 2. Assessment nasional sama uji kesetaraan. Nah itu assessment yang dilakukan oleh negara. Nah assessment yang dilakukan oleh satuan pendidikan, nah itu ketika menyusun RPP, terus dilanjut menyusun RPP itu ada assessment ketika sebelum, ketika proses, dan ketika akhir pembelajaran. Nah itu assessment pembelajaran. Nah nanti assessment pembelajaran nanti di hari kedua Pak. Itu terkait assessment. Nah terus terkait Pak, berarti sekarang tidak boleh, sudah tidak ada lagi ujian semester ya Pak, ujian kenaikan kelas, ujian akhir tahun. Bahasanya bukan terus tidak boleh Pak, tetap boleh. Boleh yang menggunakan ujian semester, boleh juga menggunakan ujian kenaikan kelas.
tapi itu bukan sebagai satu-satunya. Karena prinsip asesmennya bukan itu, bukan ukur anak asesmennya itu, tapi membersamai anak ketika ada masalah langsung dibenahi. Itu asesmennya, prinsipnya di situ. Nah, ketika untuk nilai itu lebih enak dulu Pak. Dulu tetap ada ujian modul 1, ujian modul 2 kan gitu. Nah, modul 1 itu misalkan ada 2 materi diujikan di modul 1. Nah, sekarang itu malah kurikulum Merdeka gunakan itu bukan hanya untuk di kesetaraan di sekolah formal, tapi memaknai itu di sekolah formal agak sulit malah. Nah, malah kita malah ikut-ikutan jadi ada ujian semester gitu. Jadi begini, assessment itu terutama untuk assessment sumatif itu boleh dilakukan di akhir satu tujuan pembelajaran, beberapa tujuan pembelajaran itu boleh. Itu misalkan bulan ini nanti Juli membelajarkan efektif mungkin baru 2 minggu. Juli, Agustus, pertengahan Agustus Bapak sudah selesai satu tujuan pembelajaran, lakukan asesmen sumatif. Nah, hasil asesmen sumatif nanti digabungkan sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, jadilah nilai raport. Itu adil bagi peserta. Jadi kenapa? Selesai pembelajaran 4 minggu, oke, kira-kira semua sudah siap. Oke, kita asesmen sumatif, dapatlah nilai. Kan baru fresh ini, kita baru belajar. Bisa dibanding seperti ini, kita belajar lingkup materi A, gitu ya, di bulan Juli sampai Agustus. Oke, tesnya nanti di Desember. Katanya di Desember, gitu. Contoh lagi nih, yang model takfid, ngetesnya apa? Setelah kira-kira 1 unit. Setoran kan gitu. Satu persurat Pak. Persurat setoran, atau ya sudah 1 semester nanti sudah berapa surat, nanti di bulan Desember langsung setoran singkat surat, kan berat loh. Itu maksudnya Kemdikbud seperti itu. Nah, bahasanya seperti ini. Jika dirasa bukti atau evidence peserta didik terhadap kemampuan pada lingkup materi itu masih kurang, pendidik diperbolehkan menggunakan asesmen di semester tadi. Misalkan ini bahasa itu kemampuan berbahasa ada 2, restriktif dan produktif ya, mendengarkan, memirsa itu, terus berbicara dan menulis. Lingkup materinya misalkan teks, apa Pak? Salah satunya Pak. Kalau bahasa Inggris naratif misalnya seperti naratif. Nah, naratif. Teks narasi gitu ya. Teks narasi. Nah, teks narasi itu ketika pembelajaran Bapak membelajarkan dengan 2 teks narasi, peserta didik bisa memaknai itu. Oh, teks narasi ini maknanya seperti ini. Gitu ya. Terus bisa mengungkapkan pendapat, atau akhirnya bisa menulis narasi yang lain yang dia alami. Sebenarnya kan tujuan pembelajaran sudah tercapai itu. Nah, ngetesnya dengan apa? Tidak harus tes dalam artian ABCD, tidak harus. Kan bisa dengan portofolio. Oh, sudah bisa ada teks narasi, dia analisis, bisa menyampaikan benar tidaknya, bisa berargumen teks narasi ini kekurangan di mana, bisa retailing, bisa menceritakan kembali, kemudian bisa membuat teks narasi. Itu sudah selesai tujuan pembelajaran, sudah tercapai loh itu. Tinggal Bapak Ibu mengukur aja dengan rubrik kemampuannya berapa. Bahkan bisa dialog berdasarkan teks. Boleh. Nah, apakah seperti itu mau diukur dengan tes? Bagaimana memtes orang kemampuan berbicara dengan tes ABCDE? Kan gitu. Itu namanya prinsip berkeadilan ketika asesmen. Pembelajarannya apa, ngetesnya dengan apa? Pembelajaran teks narasi dengan membuat workshop gitu ya, atau karya atau apa itu, simulasi di kelas. Asesmennya dengan tes ABCD,
50 soal, kan nggak adil. Nah kenapa nggak ketika workshop, oke, terakhir, assessment terakhir, kita buat loka karya. Nah siapa nanti bisa berargumen, siapa menyampaikan pendapat dengan baik, itu dapat nilai. Kan nonton, nah itu baru pas. Itu assessment yang pas seperti itu. Karena ada istilah ongoing assessment. Nah, kalau ongoing assessment sekarang yang namanya tes formatif proses, Pak. Tapi itu tidak diambil nilai, Pak. Jadi tes assessment ketika proses itu hanya digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Si A, si B, si C ini bagus. Ini harus saya tingkatkan. Si D, E, F kok nggak bisa menyampaikan pendapat ya? Kenapa? Nah, Bapak selain konsentrasi yang ini diberikan pengayaan lebih dalam, asing ketinggalan ini langsung melakukan assessment mau diapakan. Supaya tidak, kalau dulu konsepnya kan KKM. KKM ketika di akhir waktu ada tes, tahu-tahu nilainya di bawah KKM. Bapak Ibu wis waktuku udah habis, udah harusnya materi berikutnya masih remedi. Nah sekarang konsepnya bukan seperti itu. Ketika proses itu sudah assessment formatif, Bapak Ibu sudah punya data si A, si B, si C yang kesulitan belajar, langsung eksekusi, tolong langsung ditolong, diberikan pertolongan. Ketika semua sudah siap, nah, assessment sumatif gitu. Dan bukan tes satu-satunya begitu. Yeah. Tadi membahas tentang assessment sumatif, menarik. Jadi dari yang anak-anak yang tertinggal, yang terlambat ya dalam daya tangkap mereka, berarti memiliki atau diberikan assessment yang berbeda dari yang lain, menurut saya, gitu Pak. Bentuk atau bentuknya berbeda dari yang cepat. Karena tadi ada diferensiasi, berarti bentuk assessment yang diberikan itu sesuai dengan peserta didik itu sendiri ya. Yang dimaksud bentuk apa? Misalkan kalau itu penugasannya berbeda. Misalkan tadi yang cepat mungkin bisa pakai ABC misalkan gitu. Yang satunya nggak bisa karena perlu bantuan lebih di situ. Akhirnya dengan lisan saja gitu, dengan kita berbicara, presentasi atau semacam itu. Ya. Baik. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, yang terpenting begini, Bapak Ibu, analoginya yang ya. Peserta didik dengan skor 8 di akhir proses pembelajaran skornya 9. Bagus kan naik? Bayangkan dengan ini, peserta didik di awal itu kemampuannya 5, naik jadi 7. Masih di bawah skor yang